daripada ini bermasalah terus sampai dengan anak cucu kita nanti, pihak PT mendingan dibayarkan saja lahan kita sesuai NJP. Jadi ada namanya perusahaan PT Agro Arta Surya yang berdomisili di Kabupaten Buah Lemo. Selanjutnya setelah direstui oleh pemerintah Buah Lemo berdomisili di kabupaten kita, di desa kita, di kecamatan kita, maka perusahaan membentuk koperasi-koperasi, diantaranya salah satu koperasi Pangyai Idaman. Selanjutnya kawan-kawan ada di koperasi yang lain yang jumlahnya 6 koperasi. Khusus kepada koperasi kita selama ini, rayuan dari perusahaan ini sudah terlalu banyak. Akhirnya menciptakan istilah banyak kebohongan. Pertama, kita nih kerjasama dengan perusahaan sebagai petani juga, itu 50-50, jadi lahan 50%. Nah, terus berjanji lagi, hasil daripada itu nanti memuaskan. Dari per hektar itu lahan plasma sudah diterangkan bahwa 1 bulan 1.350.000. Itulah ungkapan-ungkapan daripada perusahaan yang sekarang nyatanya jauh antara langit dan bumi ini. Hasilnya per hektar Rp30.000. Ini sudah penghasilan tidak manusia lagi. Banyak mengelak dia itu nggak ada perjanjian dan tidak berjanji pun dengan masyarakat. Sudah jelas kalau hasil 1 hektar 30.000 per bulan sudah nggak masuk akal. Itu penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya perusahaan ini memanipulasi data, memanipulasi luasan lahan, memanipulasi segala macam lah. Dia itu pertama, dia pengakuan itu 6.000 hektar. Nyatanya sekarang boleh dicek, nggak ada 6.000 hektar. Itu saya ketemunya lagi, kita bertemu di bundaran KTM di kantor perusahaan. Itu keterangannya 6.000 hektar sebagai proposal untuk ke bank. Yang kita tanda tangani dengan kawan-kawan ini persetujuan kepada koperasi, minta tolong itu perusahaan, ditandatanganilah. Nyatanya sampai sekarang banyak hianat-hianat dari perusahaan ini tidak melakukan sesuai dengan MOU. Jadi istilahnya lahan nggak pernah diurus, tenaga kerja juga tidak ada, jalan-jalan rusak tidak ada dibenerin, semua sawit sekarang gondrong, tidak diurus. Jadi itulah yang membuat kependeritaan kepada masyarakat. Jadi kehadiran investor namanya PT Agro Surya ini banyak meresahkan masyarakat, membantai kehidupan masyarakat,
tidak sesuai dengan janjinya. Saya bekerja di perusahaan PT Agro Arta Surya sejak awal. Jadi perusahaan Agro Arta Surya ini 2012, waktu itu baru pembibitan di KTM. Waktu pembibitan itu bahkan sayalah orang pertama yang bekerja sebagai ketua kelompok di situ. Pertama kelompok bekerja saya. Dan perusahaan ini karena saya juga terlibat di situ dalam mencari lahan. Iming-imingnya perusahaan ini kan bahwasanya kita itu kalau masuk bermitra dengan perusahaan Agro Arta Surya ini, bapak-bapak akan enak dah. 5 tahun sawit ini panen dia 48 bulan. 5 tahun kemudian, atau katakanlah waktu itu 10 tahun sejak dia tanam, itu 5 tahun saja bapak-bapak sudah naik mobil, sudah bukan motor. Ini bahasanya. Diuraikanlah di situ dalam setiap sosialisasi di desa-desa bahwasanya per hektar bapak ibu akan menerima 1.350.000 per hektar plasma. Di situ diceritakan juga ada pembagian 50-50. 50 ini sebagaimana yang disampaikan Pak Misno, seandainya Jimmy Liando ini punya 2 hektar, yang 1 hektar ini masuk lahan inti dengan kompensasi sesuai keadaan lahan, macam saya punya terima 1 juta per hektar. Nah, yang 50 masuk plasma. Plasma ini murni punya kita, Pak. Itu sosialisasi awal. Saya orang pertama yang menyatakan bahwa TV ganda. Kenapa dikatakan tadi? Ada 4 saya temukan. Nama tetap nama saya. Untuk saya. Alamat saya. 4 kertasnya pemerintah. Sudah terlalu lama ini kita janji-janji dengan perusahaan, nggak ada kenyataan yang memang sedikit kita ini. Masa 10 tahun kita dengan perusahaan, nggak ada namanya itu apa SHU, apa namanya THR. 10 tahun ini. Nah, itu aja perusahaan apa ini namanya ini. Jadi rupanya bagi kita sebagai orang tua, perusahaannya dikemas perusahaan. Sungguhnya dia itu menggaruk hasil kekayaan kita pribumi di Buah Lemo ini. Sehingganya kita juga mengkaji bahwa pemerintah Buah Lemo mendatangkan investor ini sangat merugikan, tidak berhasil. Dari 1 hektar yang dikatakan 50% itu 50 inti, 50 plasma. Yang 50 plasma ini pembagiannya waktu itu 70-30. 70 untuk petani, 30 untuk hutang piutang kita dalam pembangunan kebun. Nah, ini sosialisasi. Cuma berjalannya waktu, setelah sudah 48 bulan janji mereka kita akan terima hasil, tidak ada. Akhirnya terjadilah demo.
situ. Demo. Terjadi demo, akhirnya terjadi pertemuan di Bualo. Di situ disepakati, ditandatangani akan ada pencairan bulan Februari. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baru setelah bulan November 2020, September 2020, kami koperasi dikasih pekerjaan mengumpulkan data untuk pencairan. Dalam pengumpulan data itu kita dijanjikan untuk insentif, itu tidak ada. Nah, setelah terkumpul data, diverifikasi di Dinas Pertanian, tiba-tiba hasil yang akan dibagikan dikatakan SHU, sisa hasil usaha. Di situ saya sebagai pengurus bertanya-tanya, namanya SHU itu punya koperasi, Pak. Koperasi itu ada anggota, dari tentunya SHU ini siapa yang nabung banyak dia akan terima banyak. Nah, kita dengan perusahaan ini bukan macam itu sebenarnya. Kita ini bermitra. Kita sudah kasih lahan mereka, bermitra. Jadi yang kita terima hasilnya sebenarnya bukan SHU, tapi hasil pembagian, hasil dari lahan kita plasma itu. Misalnya di situ 1 hektar dapat 10.000 per bulan. Yang kita punya itu tentu 7.000, 3.000 untuk utang piutang. Ternyata ini tidak. Setelah saya telusuri, saya tanyakan, hasil plasma ini dibagi 3. Jadi kita cuma terima sepertiga. Sepertiga kita terima. Nah yang ini kemana? Ini untuk utang atau untuk apa? Itu yang bikin sampai saat ini dilema, Pak. Sekarang tidak jelas datanya, saya tidak pernah menerima hasilnya. Ya, banyak kawan saya yang tidak terdata nggak menerima hasilnya. Kebetulan saya juga sebagai pengawas koperasi pernah diwawancarai di Manado. Di mana-mana kita selalu hadir kalau dalam urusan dengan perusahaan. Perusahaan ini sudah menyatakan bahwa masih banyak yang belum dikelola lahannya. Sampai 250 hektar untuk Pangea saja ini. Kalau saat ini karena bermasalah dengan perusahaan, saat ini Bapak sebagai kerja garap apa sekarang? Itulah kerja ini. Kalau janji perusahaan akan melibatkan petani. Umpamanya saya hanya punya segitu lahannya. Saya sudah tanyakan bagaimana nasib kita kalau hanya nunggu 4 tahun pada waktu itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, perusahaan menjamin sekeluarga bisa kerja dengan perusahaan. Nyatanya dari awal sampai sekarang 10 tahun tidak ada tenaga kerja. Tidak pernah dipanggil? Tidak ada dipanggil. Dokumen ini janjinya dulu
setelah selesai penandatanganan semua dari kecamatan apa semua yang ada terkait di tanda tangan situ, dokumen ini akan difotokopi, diserahkan ke koperasi, dan koperasi yang akan membagikan ke tiap-tiap anggota koperasi. Demikian juga hasil yang dikatakan SHU itu. Dulu janjinya, ini kan begini Pak, kita kan menjual buah ke perusahaan. Dari hasil jual itu uangnya akan masuk ke koperasi, dan koperasi yang akan membagikan ke petani sesuai luasan. Nah, cuma ini yang terjadi, pembagian ini langsung dari pusat langsung ke petani. Nah, sekarang petani bertanya, Pak Jimmy, saya dapat berapa? 50.000. Itu luasan berapa? Kita tidak tahu. Yang diterima si A ini 50.000 dalam 3 bulan ini Pak. Pembagian ini bukan per bulan, per triwulan. 3 bulan ini diterima misalnya 50.000. Ditanya Pak Jimmy, 50.000 itu sudah semua? Ya enggak tahu. Karena mereka tidak tepati janji. Kalau bisa dibandingkan Pak, untuk dibandingkan dengan sawit dengan yang kerja sekarang, Ya. kira-kira mana yang lebih bagus? Wah, sudah jelas lah. Kita mau nanam sayur bayam saja atau rica, itu kan sudah jauh Pak. Bagaimana 1 hektar ya, kalau ikut perusahaan ini nunggu 10 tahun ini Pak, 30.000 per bulan, itu pun yang dapat. Terus kita kalau nanam cabai atau jagung Pak, 5-6 bulan, alhamdulillah. Jadi perbandingannya jauh. Sungguhnya mendatangkan investor itu dulunya itu karena janjinya 1.350.000, seolah-olah kita jadi apa, orang DPR lah bahasanya, 3 longkang-longkang terima segitu 350, begitu rayuan gombalnya dulu itu. Nyatanya sekarang bukan 1.350.000, kalau punya hanya 1 hektar 30.000. Ada yang tidak sama sekali menerima seperti saya ini. Kalau dilihat dari persoalan antara perusahaan dengan koperasi dan khususnya petani yang tergabung di dalam koperasi itu sendiri, saya melihatnya khususnya untuk di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, khususnya yang ada di Wonosari, itu kami melihatnya bahwa kemitraan antara perusahaan dan koperasi itu terikat oleh MOU, kerjasama. Kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini kami belum, dari pihak asosiasi belum melihat itu berjalan dengan baik, sehingga ada kesan dari kami asosiasi bahwa masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, terutama di dalam pasal-pasal yang kami maksud di MOU itu ada pasal-pasal yang harus dipenuhi, terutama oleh pihak perusahaan. Itu yang sampai sekarang belum terlaksana. Satu perjanjian namanya MOU ini, kalau ada, ini kan bermitra, kalau ada pihak sebelah ingkar janji, ya kita punya hak dong untuk menuntut. Setidaknya Pak, sawit tidak bagus, bagaimana kalau mau tanam jagung? Kan begitu. Cuma kalau kita mengatakan ini, bahasa yang keluar dari perusahaan pemberontak, provokator. Padahal bukan, kita menuntut hak Pak. Itu. Petani sampai sekarang itu
apa namanya, lahan mereka itu seolah-olah sudah dikuasai perusahaan seperti itu. Padahal namanya kemitraan itu ada lahan petani, ada lahan perusahaan. Nah, ini kelihatannya seperti apa yang terjadi di Wonosari ini. Pernah ada demo ke pihak pertanahan, itu justru malahan yang informasi yang kami dapatkan justru berbeda. Awal-awalnya kepala pertanahan ada pertemuan dengan kita hearing di DPR, itu mengatakan bahwa semua lahan petani itu dijadikan sertifikat atas nama koperasi. Tapi setelah kita coba kejar dengan kegiatan kita mengadakan demo, teman-teman mengadakan demo di sana, kita coba dampingi, kita pertanyakan. Dan itu waktu itu yang memediasi adalah Kapolres Gualema sendiri. Itu dikatakan oleh pihak pertanahan kabupaten sendiri bahwa itu bukan atas nama koperasi lagi, tapi atas nama perusahaan, dijadikan HGU perusahaan. Nah, ini informasi yang sangat berbeda, dan itu menurut kami dari asosiasi sangat merugikan petani. Bukan lagi sangat merugikan petani, secara tidak langsung itu adalah perampasan hak individu petani yang bermitra dengan mereka. Harapan kita dari asosiasi untuk perusahaan, kalau memang ada persoalan yang sangat serius yang dihadapi, kita dari asosiasi sangat terbuka untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Yang penting dari pihak perusahaan itu terbuka. Dan sayangnya sekali, ini kan sudah diketahui oleh pemerintah. Kita mengadu itu mengadu yang nasib kita bagaimana kalau begini. Sudah ditangani, Pak, tapi penyelesaiannya belum ada sampai sekarang. Tuh, karena kita ini tidak berhak mencabut izin perusahaan. Saya minta supaya dicabut sajalah. Begitu, tapi ya bagaimana? Nah, ini pemerintah Gualema mudah-mudahan dengar bahasa saya ini agar ada ketegasan. Kalau memang kita salah, proses. Nah, kalau kita memang dibanting ekonomi kita dengan ini kemasannya bagus perusahaan, tapi garong ini sesungguhnya nggak masuk akal dengan nilai begitu. Nggak usah jauh kita itu bertanya ke insinyur lah. Sama-sama kita saja, sama-sama anak-anak lah. Kalau dikasih 30.000 jadi 1.000, Pak, sehari itu. Uang gula-gula itu nggak, aduh. Nah, hanya itu saja sesungguhnya. Kalau ini memang ada perkembangan hasil, ya mudah-mudahan berlanjut. Tapi saya bilang tadi, jangan nunggu gagak berbulu putih. Terlalu jauh, Pak, perawatan nggak ada. Jembatan rusak nggak dibenerin. Bukan dia yang bangun, jembatan desa saya ini. Pakai jonder doser nggak ada. Sekarang ini gondrong semua. Nah, kalau orang gondrong masih pantas-pantas, ini sawit gondrong ini